Kalian pasti yang nonton video ini YouTuber gaming kan? Maupun itu pemula atau lagi berjalan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan udah berbulan-bulan ya. Nah, buat teman-teman yang udah mengklik video ini, hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya kenapa sih YouTuber gaming tuh banyak banget yang gagal. Bukan gagal sih, lebih sih, nggak percaya diri dan nggak konsisten. Paling ya konsisten itu di awal-awal doang guys, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas udah berjalan berapa lama, udah 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dia merasa kok nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, di sini banyak banyak guncangan, banyak gangguan lah yang bikin kita itu buat mundur. Kita ngerasa kalau masalah anjay, ini sia-sia banget sih gue jadi YouTuber gaming ya. Gue bikin konten, beli game, habis itu beli wifi dan lain-lain, itu belum dihitung, sedangkan gue penghasilan dari YouTube itu nggak ada. Itu yang gue rasain awal-awal guys. Nah, awal-awal gue nge-YouTube itu emang gitu. Dan kalau lu tahu di channel pertama gue ini, gue kan fokus gaming. Nah, itu gue tuh untuk monetisasinya itu apa ya bahasanya, dari bulan akhir Juli sampai Maret, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Alhamdulillahnya dapat 8 bulan untuk monetisasi. Dan gue baru cairnya kapan? Yaps, betul sekali, ketika bulan 11, berarti hampir setahun ya gue baru digaji anjing. Nah, berapa dolar tuh waktu itu? 1,3 apa 1,4 gitu, lupa. Nah, pokoknya ya nggak terlalu besar lah kalau misalnya buat YouTuber pemula ya. Tapi yang lu harus perlu ingat, YouTuber gaming itu emang susah banget. Ini udah diakuin sama Bang Winda, sama Yang Miao Au, kalau misalnya YouTuber gaming tuh zaman sekarang itu susah banget. RP memang kecil dan lain-lain. Nah, makanya itu kenapa orang-orang tuh nggak tahu kenapa ya pada demen aja gitu jadi YouTuber gaming, karena mereka itu hobi bermain game. Nah, ketika mereka bermain game, mereka tuh nggak mau sia-sia dong pastinya, sambil di live-in, atau nggak mungkin sambil dibuatin konten. Nah, jadi alasannya kenapa banyak YouTuber gaming yang gagal kayak teman-teman gue nih. Contoh ya, gue ambil schedule dari gue pertama, nanti yang kedua itu ada teman gue ini Bang Alka TV. Nah, dia itu dulu YouTuber FF. Nah, sekarang itu ya fokus ke roleplay dan juga udah nggak live streaming lagi. Yang ketiga Bang Tryzone Gaming, ini bapak Free Fire. Dulu dia live streamingnya kenceng banget guys. Nah, cepet, tapi sekarang udah jarang karena ya udah fokus keluarga. Karena apa salah satunya? Yaps, karena pendapatan YouTube itu nggak banyak atau nggak besar. Apalagi lu sebagai YouTuber gaming. Nah, kenapa YouTuber gaming itu susah banget? Pertama, lu mempertahankan algoritmanya itu. Kalau misalnya lu sehari 2 hari nggak konsisten untuk live streaming, atau lu nggak bikin video, boom, udah, algoritma lu selesai di YouTube. Algoritma lu bakal berubah. Makanya itu kenapa orang tuh bakal konsisten mertahanin algoritma. Kenapa orang-orang itu susah untuk mertahanin algoritma dan bakal untuk mengembangkan? Karena itu salah satunya. Karena apa? Karena algoritma itu nggak bisa kita baca sama sekali. Untuk parameter diagramnya ya, dia mau hari ini turun, mau naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, itu nggak ada yang tahu guys. Itu nggak ada yang tahu. Yang lu bisa lakuin apa? Usaha semaksimal mungkin agar apa? Agar algoritma itu lu bisa stabil dan bisa meningkat. Kalau misalnya contoh meningkatnya kayak gini guys. Nah, kalau algoritma seperti ini, naik, habis itu datar, naik lagi, datar lagi, kayak gitu algoritma. Jadi ketika lu udah naik, datar, turun paling dikit dong ya, turun, habis itu naik, datar lagi, turun lagi, naik, datar lagi, turun lagi, paling gitu aja sih, paling naik lagi kayak gitu ya. Intinya ya lu kalau misalnya konsisten 1 tahun 2 tahun juga bakal naik sih menurut gue ya. Ingat, YouTuber gaming tuh butuh apa? Kehokian. Jadi teman-teman harus percaya kalau misalnya ya setidaknya ketika lu bikin video banyak sehari sekali, 2 kali itu konsisten, gue yakin pasti selama 1 tahun itu ada yang pecah. Nggak mungkin nggak ada guys. Ingat, konsisten ya, nggak bolong-bolong. Misalnya seminggu cuma upload 5 kali 6 kali. Nah, sebisa mungkin setiap hari, karena YouTuber pemula, lu kalau misalnya pengen sukses, lu harus bisa, usaha lu harus lebih dari orang yang sukses gitu. Ini gue belajar dari Bang Winda sama Bang Regi sih, lebih tepatnya sih, sama Bang Enong juga. Nah, kalau misalnya lu pengen jadi orang sukses kayak Bang Winda, kayak Bang Regi, kayak siapa lagi, ya gitu, YouTuber panutan lu lah, lu harus bisa usaha lu lebih dari mereka. Walaupun lu nggak tahu nanti hasil akhirnya gimana, setidaknya lu nggak pernah menyesal di kemudian hari kalau misalnya lu gagal suatu saat nanti. Intinya lu udah pernah mencoba semaksimal mungkin, dari lu
lu komunikasi ke viewer, bikin video, editing, thumbnail, judul. Zaman sekarang tuh YouTuber tuh banyak guys, yang dia tuh cuman sekedar record, habis record mereka itu edit sedikit aja, paling cuma buat masukin apa tuh yang openingnya. Nah, aja udah, abis itu ya dia kasih teks atau nggak apa, abis itu ya udah thumbnail, judul. Thumbnail juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus banget ya, maksudnya cuma thumbnail gameplay doang, udah nggak ada teksnya, nggak kayak gini nih, nggak ada kayak gini nih, ya nggak ada tulisan kayak gini, cuma thumbnail doang, thumbnail misalnya lu main Mobile Legends nih, ya udah cuma ada tulisan maniak doang, udah nggak ada apa-apa tuh, thumbnail lu cuma sekedar itu aja. Nah makanya orang-orang tuh bingung juga, nih video apa sih, kayaknya cringe banget, kayak nggak niat banget bikin video. Dari thumbnail aja udah kelihatan kalau misalnya ini orang nggak niat. Nah makanya itu teman-teman, kalau misalnya bikin thumbnail itu harus bisa semenarik mungkin, karena bahasanya pancingan lu itu thumbnail itu guys, pancingan itu thumbnail, dan judul lu itu ya bisa dibilang cacingnya gitu. Judul juga harus menarik biar viewer juga bisa menonton dan juga tertarik sama video lo gitu guys ya. Dan satunya itu karena kenapa video lu nggak menarik, dan juga algoritma udah ngaruh, sama lu harus bisa mempertahanin algoritma dan juga ikut tren yang ada di game. Itu yang paling susah. Karena apa? Karena waktu gua naik itu ketika gua live streaming, nah itu gua tuh naik gara-gara gua ngikut tren vertikal gitu ya. Lagi zaman-zamannya main ini Sakura School Simulator. Sakura School Simulator kalau lu mainin di horizontal itu nggak ada trennya, nggak metanya, dan juga sebisa kalau misalnya lu live streaming di vertikal itu penonton 1000, 2000, 3000 sekali di live. Tapi ketika lu pindah ke horizontal, penontonnya langsung jelek jadi 10, 20, 30 itu amin ya, udah gede lah istilahnya lah. Nah makanya kenapa meta ini harus lu tahu, beda gitu antara yang vertikal sama horizontal. Jangan sampai disamain antara yang vertikal sama horizontal, itu beda metanya guys ya, beda metanya. Dan lu kalau misalnya mau sebagai YouTuber vertikal atau ya fokus ke shorts lah istilahnya, live streaming shorts, itu lu harus bisa main game-game yang menarik, Roblox, Free Fire, apalagi Super Beer. Itu udah banyak sih, teman-teman bisa aja lihat bahasanya referensi yang sekiranya itu lagi trending sekarang. Nah ini gua contohin ya, ini yang lagi trending sekarang, dan teman-teman bisa masuk ke game, teman-teman bisa lihat aja yang sekiranya ini YouTuber short ya. Nah misalnya contoh kita cari, ada nggak sih kira-kira YouTuber short yang lagi trending. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang lagi trending, itu langsung mainin aja guys. Contoh misalnya yang trending itu main game School Simulator, ya udah teman-teman sebisa mungkin langsung mainin game School Simulator, karena itu trafficnya itu ngaruh guys nanti ya. Traffic itu ngaruh karena di YouTube ngebaca kalau misalnya wah game ini ngangkat nih, ada nggak sih kira-kira YouTuber lain yang main game ini, ayo kita angkat yuk. Nah kan bisa jadi kayak gitu guys. Nah kayak Bang Arbi nih, Bang Arbi dia itu main Free Fire terus. Nah tapi di sisi lain kan juga banyak tuh yang main Free Fire, apalagi Bang Winda bisa main Free Fire, makin ke up tuh videonya. Nah juga kalau teman-teman main video-video yang lama, contohnya PS2, apalagi YouTuber pemula, udah target sekarang itu kalau bisa main game-game yang sekiranya itu ya history lah, cerita-cerita lah. Dan teman-teman bisa ngambil referensi dari YouTuber-YouTuber yang udah gede kayak Bang Winda, Bang Regi, dan lain-lain. Dan kalau misalnya teman-teman udah YouTuber pemula, main game yang masih main game PS2, itu game PS2 tuh udah bukan nggak zaman sih. Ya bahasanya orang yang main PS2 tuh dulu itu sekarang itu udah pada kerja guys, udah malas nonton YouTube. Kalau misalnya dia nonton YouTube juga ya nonton YouTube yang udah gede lah pastinya lah, nggak mungkin nonton YouTube yang kecil-kecil lah. Kalau dia nonton YouTube kecil-kecil juga ya pasti nontonnya cuma sebentar doang, karena dia udah pernah main, dia udah tahu endingnya. Kecuali kalau misalnya dia nggak tahu endingnya, dia nggak tahu cara mainnya, nah pasti kan nonton sampai habis gitu. Apalagi kalau bocil sekarang main PS2 ada, cuman jarang, nggak kayak dulu. Makanya itu kenapa YouTuber gaming itu susah banget. Kalau teman-teman bisa nerapin konsisten sampai akhir, gue yakin lu bisa berhasil 100%. Buat teman-teman, thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Sorry banget kalau misalnya ada kesalahan atau enggak kekurangan. Kalau misalnya ada teman-teman ada rekomendasi kira-kira ke depan gue bikin konten apa, ditulis aja di kolom komentar. And see you next time, bye.